Terima kasih masih bersama Pak JK. Pak JK, kalau kita lihat penyambutan yang begitu luar biasa di bandara dan seterusnya setelah Pak Rizik Sihab pulang, ini sepertinya Pak Rizik Sihab ini adalah tokoh informal yang punya karisma dan kadang banyak menilai melampaui karisma dari tokoh formal nih. Apa yang Pak JK lihat dari seorang Pak Rizik Sihab yang penyambutannya begitu luar biasa gitu? Iya, seperti saya katakan tadi, kita juga tidak menyangka ada penyambutan seperti itu. Artinya tidak menyangka karisma atau pimpinan formal yang informal yang begitu ditunggu oleh masyarakat tidak sebesar itu. Ternyata ya kejadianlah ini. Karena itulah saya bilang bahwa ini ada kekosongan kepemimpinan di kalangan umat ini, umat Islam maksud saya. Sehingga mencari tokoh yang seperti Habib Rizik ini, nah ini menjadi bahan evaluasi untuk partai-partai berbasis Islam atau organisasi Islam. Kita harus evaluasi apa masalah. Ini evaluasi hanya untuk partai berbasis Islam, politisi, atau untuk pemerintahan formal, Pak? Tentu pemerintah juga harus mengevaluasi kenapa ini, apa yang terjadi. Saya bilang secara demokratis harapan kita ialah aspirasi masyarakat itu diwakili oleh organisasi-organisasi, apakah itu politik atau ormas dan sebagainya. Tapi ini tiba-tiba yang terjadi ialah mungkin karena partai-partai itu tidak memberikan warna yang kuat ya, kepada keberpihakan. Ini walaupun juga ini kita juga tidak, walaupun juga apa yang diperjuangkan oleh Habib Rizik juga tidak jelas juga sebenarnya. Ya. Jadi tapi ada suatu kekosongan di mana masyarakat itu ingin ada menyalurkan aspirasinya. Seperti itulah. Maka harus menjadi bagian daripada evaluasi, baik organisasi Islam, baik tentu pemerintah juga harus evaluasi ini. Apa yang tersendat, aspirasi apa yang tersendat yang tidak tersalurkan ini. Pak JK, ini banyak anggapan berseliweran di luar bahwa Pak JK berperan dalam memulangkan Rizik Sihab ke tanah air. Saya ingin konfirmasi langsung dari mulut Pak JK nih soal kebenaran informasi itu. Ya, hari ini kebetulan hari Rabu ya. Jadi anak saya dan beberapa pengacara itu melaporkan saudara Ferdinand dan saudara yang lainnya Edi ke Barreskrim karena membuat isu seperti itu, bahwa walaupun tidak pakai nama langsung tapi hampir semua orang tahu bahwa yang dimaksud saya, dan itu juga ada penjelasannya karena menyangkut PMI DMI. Cuma saya orang yang ke Saudi yang juga ketua MI dan ketua PMI, jadi mudah untuk minta pertanggungjawab itu, karena yang jelas saya tidak ketemu dan memang tidak bermaksud ketemu. Maksud saya ke Mekahnya ibadah saja, sepulang dari Vatikan, di samping singgah di Riyadh untuk melihat tanda tangan. Ke Mekah ibadah, kita ibadah dituduh macam-macam dan juga tidak masuk akal. Orang sekarang kalau kirim duit tidak pakai koper lagi. Kalau duit pakai koper atau ditangkap ya ada deklarasi kan? Deklarasi itu mana lah. Jadi. Nah, tapi Pak JK ada juga pandangan yang mengatakan bahwa kalau Pak JK bertemu Pak Rizik Sihab di sana biasa aja kan Pak? Biasa saja. Beliau kan dalam kondisi bebas. Karena perkaranya yang semula itu sudah di SP3 semua kan. Jadi sebenarnya dia orang bebas. Jadi kalau ketemu siapapun yang ketemu, ya tidak ada soal. Silaturahmi biasa kok. Dan itu tidak yang larang, tidak melanggar hukum. Jadi hanya psikologi saja masyarakat. Jadi ada yang bikin ribut aja sebenarnya ini. Akhirnya ya makin ribut. Pak JK ini kan sudah lama ya di pemerintahan, dan fenomena Pak Rizik ini kan sejak zaman Pak SBY ya. Nah, waktu bersama Pak SBY pernah nggak membahas tentang Pak Rizik Sihab sepak terjangnya? Bukan hanya itu. Zaman SBY ada kejadian kalau ingat
kejadian 1 Juni di tahun 2008 di Monas, ya. Dia FPI itu memukulin orang-orang yang bikin acara di Monas, ya. Saya perintahkan Kapolri agar ditangkap, walaupun di situ tidak ada Habib Rizik, tapi saya yakin tentu sepengetahuan dia. Saya minta Habib Rizik diminta pertanggunganjawab, diperiksa oleh kepolisian, dan kemudian dimasuk pengadilan, penjara setahun, dia terima dan tidak ada yang ribut. Jadi sebenarnya Pak Rizik itu orang yang taat hukum. 2 kali masuk penjara dia kan, 1 kali 9, 1 kali setahun, dan diterimanya dengan baik, asal lewat pengadilan. Jadi itu yang terjadi. Nah, waktu itu menurut pemerintah apa yang salah dari sepak terjang Pak Rizik Sihab? Karena ada kesannya agama dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Ya pada waktu itu boleh saja dia orang berdakwah, boleh saja tentu wajib semua agama berdakwah, tapi tanpa kekerasan. Dia melakukan kekerasan dengan memukulin orang yang berdemo atau ada aksi apa itu di Monas waktu itu, organisasi kemanusiaan, dipukulin, diserbu, karena itu sudah pelanggaran pidana sudah. Berbeda pendapat atau demo kan sah-sah saja, tapi dengan kekerasan itu pelanggaran, dan itulah waktu saya perintahkan, dan dia masuk, Habib Rizik masuk penjara, dan Habib masuk penjara datang sama saya, datang nanya kenapa Pak JK perintahkan saya diperiksa polisi. Bilang enggak, karena Habib melanggar. Dan itu diterimanya dengan baik. Jadi menurut saya, kalau memang ada kesalahan yang terbukti, jangan dibuat-buat. Dia akan terima. Bukan orang seperti itu. Menariknya ada dialog ya. Apa? Ada dialog ketika di RSBY kan ada dialog dengan Pak JK. Ada. Datang ke rumah saya. Ya. Itu setelah masuk penjara. Ya. Habis nanya kenapa. Kemudian dia datang ke itu. Waktu itu kan mau pemilu 2009. Saya agak berbeda dengan SBY. Jadi dia bilang, saya akan dukung Bapak asal ada pernyataan siap melaksanakan syariat Islam. Saya bilang saya tersinggung dengan perkataan Habib itu. Saya tanya, syariat Islam apa yang tidak bisa dilaksanakan di Indonesia? Dan sejak lahir saya melaksanakan syariat Islam. Sama dengan Habib dan yang teman-temannya ini, kan melaksanakan syariat Islam. Apa yang melarang? Kan tidak ada yang melarang. Apanya lagi yang mesti dimasukkan ke undang-undang? Itu saya tersinggung itu kalau undang-undang aturan yang ada di kitab suci kemudian mau dimasukkan dalam undang-undang atau perda, itu merendahkan kitab suci malah. Terus apa respon dari? Ya diam. Dan karena itu kita tidak sepaham, sehingga oke, jalan sendiri-sendiri, silakan Bapak dukung siapa, saya tidak ada urusan. Nah di era Pak Jokowi apakah ada komunikasi seperti itu? Kita bahas di segmen berikut Pak. Ya. Pemirsa tetaplah di special interview. Keutuhan NKRI sampai sejauh itu enggak? Tidak, menurut saya tidak. Ini hanya seperti itu tadi, ada kekosongan kepimpinan.